Perkenalkan, nama saya Ragil Wicaksono, NIM DAB 115106, jurusan Teknik Sipil Universitas Palangkaraya. Saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang paragraf. Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut. Paragraf mempunyai ide pokok, gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik bagi penulis. Ide pokok itu menjadi pengendali untuk kalimat-kalimat penjelas, pengembang, agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Sementara itu bagi pembaca, ide pokok itu menjadi penuntun dalam memahami isi, karena di situlah inti informasi yang ingin disampaikan penulis. Salah satu dari sekumpulan kalimat dalam paragraf merupakan kalimat topik, sedangkan kalimat lainnya merupakan pengembang yang berfungsi memperjelas atau menerangkan kalimat topik. Gagasan utama dan kalimat topik dalam sebuah paragraf. Inti permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama. Semua pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Pikiran utama inilah yang menjadi pokok persoalan atau perbincangan, sehingga juga sering disebut gagasan pokok, gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama tersebut dikemas dalam sebuah kalimat topik. Fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan dalam paragraf itu. Bagi penulis, kalimat topik berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol terhadap permasalahan yang akan dibicarakan di situ. Dengan kata lain, kalimat topik berfungsi sebagai pemberi arah terhadap sebuah permasalahan yang dituliskan di dalam paragraf itu. Bagi paragraf itu sendiri, kalimat topik berfungsi dengan sandaran. Bagi kalimat-kalimat lain di dalam paragraf itu, kalimat-kalimat lain akan selalu bertolak dari gagasan yang terdapat di kalimat topik itu. Semua kalimat yang membina paragraf itu secara bersama-sama menyatakan satu hal atau satu tema tertentu. Untuk membentuk paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Pengembangan paragraf dilakukan untuk memerinci secara cermat gagasan utama yang terkandung dalam kalimat dalam topik. Dalam perincian itu, serangkai sejumlah informasi yang terhimpun menurut kerangka dan tahapan tertentu dengan menuliskan dalam kalimat-kalimat penjelas. Informasi itu disampaikan secara logis, dijalin secara berurutan, dan ditautkan secara tertib. Dalam pembuatan paragraf, gagasan utama yang dituangkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal, dan akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Secara umum, paragraf yang efektif mempunyai ciri-ciri, yaitu mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. 2. Pikiran penjelas yang betul-betul mendukung ke gagasan utama. Gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan efektif. 4. Kalimat yang satu berkait serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf.